Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rubaiti Cigu pada materi kelas 7 SMP tentang menghitung kalor. Sebelumnya kita pahami dulu apa itu kalor. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Untuk konsep kalor dan perubahan suhu benda, maka kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu itu sama dengan kalor jenis dikali massa benda dikali kenaikan suhu. Untuk lebih paham, kita akan mulai membahas tentang soal yang pertama. Langsung kita aplikasikan, silakan dilihat. Baiklah, kita mulai pembahasan soal nomor 1. Kita baca dulu soalnya. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 gram air? Ya, berarti dari soal itu yang ditanya nanti kalor ya. Yang diketahui dulu, diketahui 500 gram air, berarti massanya 500 gram. Nah, ini harus diubah ke kilogram, berarti dibagi 1000. Dibagi 1000 caranya seperti ini, lihat. Digeser 1, 1000 nolnya 3, berarti 3 kali. 1, 2, 3. Letakkan komanya di sini, berarti 0,5 kilogram. Oke, kita lanjut baca soalnya. Dari suhu mula-mula 20 derajat Celcius, berarti T awal 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius, berarti T akhir 100 derajat Celcius. Dari sini kita akan tahu delta T-nya berapa. Dari T akhir dikurang T awal. Berarti 100 dikurang 20 dapat 80 derajat Celcius. Oke, yang diketahui sudah itu tinggal kalor jenisnya. Kalor jenis itu C ya. Maaf. Kalor jenis C sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Oke, ditanyanya berapa kalor? Itu kalimat kata pertama di pertanyaan soal. Berarti yang ditanya adalah Q. Q berapa? Kita jawab. Karena ini merupakan air yang mengalami perubahan suhu, maka rumus kalornya adalah Q sama dengan C kali M kali delta T. Kita masukkan C-nya 4200, masukkan M-nya kali 0,5, masukkan deltanya 80. Ini dikalikan, coret nolnya jadi 40, maka 40 dikali 4200, nolnya 3, 816, 168.000 Joule. Ya, selesai. Selanjutnya, kalor dan perubahan wujud benda. Saat perubahan wujud tidak terjadi perubahan suhu, maka kalor untuk mengubah wujud zat tersebut disebut kalor laten. Nah, kalor laten itu ada dua, yaitu pada saat kalor penguapan atau pengembunan, maka rumus yang digunakan menjadi Q sama dengan M kali U. Kemudian kalor lebur atau beku, itu rumus yang digunakan menjadi Q sama dengan M kali L. Kita akan aplikasikan pada soal nomor 2. Silakan disimak. Baik, kita akan bahas soal yang kedua. Kita baca dulu. Berapakah kalor? Berarti nanti yang ditanya adalah kalor atau Q yang diperlukan untuk meleburkan 5 kg. Berarti diketahui massanya 5 kg. 5 kg air
dalam keadaan beku atau es. Jika kalor lebur berarti L dari lebur air adalah 336.000 Joule per kilogram. Maka yang ditanya tadi adalah kalor, berarti Q-nya berapa? Oke, kita jawab. Karena ini adalah lebur, maka tidak ada perubahan suhu, maka yang kita gunakan adalah rumus Q sama dengan massa kali lebur. Nah, langsung kita masukkan angkanya. Massanya 5 kg dan leburnya 336.000 Joule per kilogram. Kita hapus kilogramnya. Oke. Kalau 336.000 itu dipangkatkan, maka sama dengan 3,36. Lihat caranya, berapa pangkatnya kali 10 pangkat berapa, hitung ini dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 10 pangkat 5. Itu ya. Joule. Langsung kita kalikan, maka hasilnya adalah 5 kali 6 30, 1,6 salah. Maaf. Hasilnya 16,8 kali 10 pangkat 5 Joule. Nah, di sini kita bisa perkecil menjadi 1,668 kali 10, nolnya nambah ke sini, 10 pangkat 6 Joule. Ya, selesai. Oke, sudah paham anak-anak? Kemudian mari kita aplikasikan pada soal ketiga. Silakan disimak. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal penerapan perubahan kalor untuk menaikkan suhu suatu zat. Kita mulai baca soalnya. Kalor sebanyak 84 kJ berarti kalor. Kalau kalor, maka yang diketahui adalah Q sama dengan 84 kilojoule. Kilo berarti 1000, maka diubah jadi joule, jadi 84.000 joule. Kemudian kita lanjut baca soalnya. Ditambahkan pada 500 gram air, berarti masanya 500 gram. Oke, kita ubah ke kilogram. 1000 bagi 1000, 1, 2, 3. Komanya di sini jadi 0,5 kilogram. Karena 0 di belakang koma itu tidak ada artinya. Kemudian kita baca lagi, yang bersuhu 20 derajat Celcius berarti T awalnya adalah 20 derajat Celcius. Kemudian berapakah suhu air itu jika kalor jenis airnya, kalor jenis itu berarti C sebesar 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Oke. Ditanya berapa suhu air, berarti T akhirnya yang ditanya. T akhirnya berapa? Kita jawab. Rumus dasar dari kalor yang diperlukan untuk air itu adalah Q sama dengan C kali M kali delta T, karena ada perubahan suhu di situ. Langsung kita masukkan angkanya. 84.000, C-nya 4.200, M-nya 0,5, delta T-nya belum ada ya. Oke. Hasilnya 84.000
Ini dikalikan jadi 2100 kali delta T. Maka delta T sama dengan 84.000 dibagi 2100. Hasilnya 40 derajat Celcius. Ini delta T. Sementara yang ditanya adalah T akhir. Delta T itu sendiri adalah T akhir kurang T awal. Delta T-nya sudah tahu kan? 40 tadi ya. Ini ya. 40 sama dengan T akhirnya belum ada. T awalnya berapa? T awalnya tadi di sini 20 derajat Celcius. Maka T akhir 40, 20-nya geser ke sini menjadi plus. Maka hasilnya 60 derajat Celcius. Ya, demikian tadi materi dan penjelasannya serta latihan soal. Semoga bisa dipahami dan silahkan untuk pendalaman mengerjakan soal-soal yang ada di buku ataupun di latihan-latihan soal selanjutnya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan tentang IPA kelas 7-nya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.